Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call. Bersama kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari memberi kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Maka mari sediakan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Ester pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ester pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Sebelumnya mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penjagaan-Mu sepanjang malam ketika kami beristirahat. Kini kami siap untuk mengawali hari kami. Namun sebelumnya kami mau mendasarinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman ini sungguh mendaras dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi bekal bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Amin. Ester pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 5, firman Tuhan. Setelah mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian ia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Ia pergi hanya sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena tak seorang pun boleh memasuki pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahu hal itu kepadanya, sangat risaulah hati ratu. Ia mengirim pakaian supaya dikenakan pada Mordekai dan supaya kain kabung ditanggalkan darinya. Tetapi ia tidak menerimanya. Ester lalu memanggil Hatach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan untuk melayani dia. Ester memberi perintah kepadanya untuk menemui Mordekai dan menanyakan apa arti dan sebab hal itu. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, saya berpikir bahwa Ibu Bapak masih mengingat tentang firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu di tanggal 17 Agustus kemarin, yang mengisahkan tentang seorang Mordekai yang tidak tunduk dan tidak sujud kepada seorang bawahan raja pada waktu itu yang bernama Haman bin Hamedata. Akibat dia tidak berlutut dan tidak sujud, Haman pun berupaya membungkam orang-orang Yahudi atau dikatakan orang Israel pada waktu itu. Dia berupaya dengan berbagai cara untuk memunahkan mereka. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan tentang keberadaan orang-orang Yahudi, khususnya Mordekai, yang tidak melakukan apa yang menjadi perintah raja. Sehingga Haman menyampaikan kepada raja untuk membuat sebuah surat perintah untuk membinasakan mereka. Dan akhirnya raja pun menyetujui. Surat itu kemudian disampaikan kepada seluruh negeri yang mengakibatkan Mordekai dan juga
banyak orang Yahudi pada waktu itu yang mendengar dan mendapatkan kabar itu menjadi berkabung. Ketika kita membaca bagian ini, Mordekai ketika melihat bahwa bangsanya hampir punah, dia merasa terbeban. Dia tahu bahwa dia juga adalah bagian di dalamnya, karena itu ada rasa empati terhadap kondisi bangsanya. Hal itu ditunjukkan dengan bacaan kita di awal. Dikatakan bahwa setelah mengetahui semua yang terjadi, bahkan termasuk apa yang direncanakan oleh Haman, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian dia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Dia pergi hanya sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Tetapi dari sini mau bilang bahwa pada waktu mendengarkan berita itu, dia bukannya mencari pembelaan, tidak, tetapi dia menunjukkan rasa empatinya, dia menunjukkan rasa kebersamaannya, bahwa bukan hanya pribadinya saja, tetapi dia sedih terhadap kondisi dan situasi yang terjadi terhadap bangsanya. Ada rasa memiliki di sana. Nah, ketika Mordekai mengalami itu, bahkan bangsa itu mengalami pergumulan seperti itu, Mordekai sebagai orang yang dekat dengan Esther yang adalah ratu pada waktu itu, bukannya mencari pembelaan diri sendiri atau perlindungan, tetapi justru dia menghadapinya secara bersama-sama dengan posisi yang sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika seseorang mengalami pergumulan, ketika bangsa itu mengalami pergumulan, dia pun berjuang bersama, menunjukkan empatinya kepada bangsa itu, karena dia punya kepemilikan di sana. Nah, setiap manusia, ibu bapak, juga saudara-saudara, pernah mengalami sebuah pergumulan. Misalnya dalam sebuah gereja, ketika persekutuan itu mengalami pergumulan, ada beberapa tipe manusia di dalamnya. Manusia yang pertama adalah manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting saya masih bisa ibadah. Yang penting saya punya hak terpenuhi. Yang penting saya masih bisa bernyanyi dan masih bisa sehat. Itu tipe pertama. Jadi tidak peduli dengan kondisi dan situasi sekitar. Yang kedua, tipe yang cuma tanya, kenapa seperti ini? Kenapa tidak ada lagi seperti itu? Kenapa hanya begini? Kenapa tidak seperti yang lalu? Dan kenapa lainnya? Tidak ada upaya untuk bisa terlibat di dalamnya. Itu yang hanya mau tahu. Tipe ketiga seperti Mordekai. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga berempati karena merasa bagian di dalamnya dan merasa memiliki. Akhirnya dia beraksi. Nah, orang-orang seperti ini mereka adalah orang-orang yang
punya rasa memiliki tinggi, dan karena itu merasa bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Sehingga tidak hanya tinggal diam, tetapi juga terlibat di dalam pergumulan itu. Nah, di pagi hari ini, ketika kita akan memulai hari, kita mau belajar dari seorang Mordekai bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang lingkungan di mana kita berada. Kita diminta untuk peka, kita diminta untuk punya rasa empati terhadap situasi dan kondisi yang ada. Lalu dari Mordekai juga kita belajar tidak hanya sampai dengan empati, tetapi juga mengambil bagian di dalamnya. Karena kadang-kadang saat ini ibu bapak, kita hanya stop sampai empati, oh kasihan, kenapa? Tapi tidak memberi diri untuk ada di dalam pergumulan orang-orang di sekitar kita. Ada yang ketika teman-teman bergumul, orang-orang di sekitar bergumul, dia cuma tulis pesan, yang kuat ya, sabar ya, atau ucapan turut berduka, tetapi aksinya tidak ada. Hanya sekedar kata, hanya sekedar tahu, tetapi untuk memberi penguatan melalui doa, kadang itu terlupakan. Hanya sekedar voice note, atau hanya sekedar pesan singkat di WhatsApp. Kita belajar dari sini, ibu bapak. Mungkin sulit, tetapi harus dimulai untuk memberi penguatan terlibat di dalamnya. Bahkan ketika situasi dan kondisi gereja tidak baik-baik saja misalnya, jangan hanya sekadar menjadi pengkritik, tetapi hadirlah di dalamnya. Beri solusi yang baik, sehingga gereja itu juga bisa membaik. Seperti apa? Seperti sedia kala. Ketika lingkungan kita tidak baik-baik saja, jangan hanya jadi pelihat. Karena banyak orang yang hanya suka melihat dari luar, tetapi tidak mau mengambil bagian di dalamnya. Maka Mordekai mengajarkan kita, kalau lingkunganmu sedang bergumul, mari beri diri, mengambil bagian di dalamnya, mendoakan setidaknya, memberi penguatan. Kalau saudaramu mengalami kesesakan, ada tantangan, ada permasalahan kehidupan, kita dipanggil untuk memberi penguatan bagi mereka. Setidaknya mari mendoakan. Dan juga bila mungkin diikuti dengan tindakan. Sehingga tidak hanya sekadar kata, tidak hanya sekadar melihat, tetapi kita menyatakan aksi kita bagi orang-orang di sana. Dan dengan demikian, ibu bapak dan saya yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, mampu menyatakan kesaksian tentang bagaimana hidup yang merdeka itu. Hidup yang mampu untuk memberi kekuatan, mampu untuk memberi semangat. Meskipun mungkin kita sedang bergumul, tetapi bagi mereka yang sedang bergumul di luar sana, kita hadir justru dengan segala pergumulan kita untuk menguatkan mereka. Maka di pagi hari ini tetap bersemangat ibu bapak, terus menjadi orang-orang yang
menguatkan seorang akan yang lain, dan kiranya ketika orang merasa mengalami pergumulan, kita bisa hadir di sana untuk memberi kelegaan bagi mereka. Begitu firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Setidaknya ajar kami, tuntun kami, supaya kami boleh seperti Mordekai, boleh tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dari kondisi dan situasi yang ada, kami boleh hadir untuk menopang mereka yang bergumul, bahkan mendoakan mereka, juga menjadi penguat bagi kekasih-kekasih kami untuk tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan meskipun di tengah pergumulan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya firman Tuhan ini akan menuntun dan menyertai langkah kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam kasih Yesus Kristus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Sampai jumpa dalam program Morning Call selanjutnya. Tuhan memberkati.